Guru kasidah ibu-ibu kecamatan Bontoharu tidak hanya cantik, mereka pintar menyanyi dan jago bergoyang juga. Ya, sekali lagi kami minta tepuk tangan yang meriah untuk guru kasidah. Ya, baik Bapak Ibu jamaah maulid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kepada Al-Ustaz Haji Rahmat Zainal LC selaku pembawa hikmah kita pada acara maulid hari ini, dengan hormat kami undang untuk menyampaikan wejangan-wejangannya. Kepada Ustaz dimohon dengan hormat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin. Pertama-tama itu kita harus memperbanyak mengucapkan syukur alhamdulillah karena kita bisa bersilaturahim pada pagi hari ini. Salah satu inti ajaran agama adalah silaturahim. Yang paling banyak Rasulullah SAW berwasiat adalah tentang silaturahim ini. Dan yang paling banyak diingatkan oleh Nabi dalam setiap kesempatan adalah silaturahim. Sehingga ada satu buku yang menjelaskan tentang hal ini. Dia mengambil kisah dari hidup Rasulullah Muhammad SAW. Itu judulnya The Brand Called I, merek yang bernama saya. Ada juga buku The Brand Called You, merek yang bernama Anda. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa setiap diri kita ini sebenarnya kita berbicara tentang merek diri kita. Saya biasa sering kasih contoh di teman-teman. Biasa kalau kita butuh pagi dia, ada nama disebut, tiba-tiba orang tidak setuju, jatuh dia. Berarti mereknya dia sudah tidak positif lagi, sehingga ketika diberi jabatan hanya kuliah bos munduran. Dan Rasulullah SAW sesuai dengan tema ini adalah bagaimana kita refleksi dan perbaikan diri. Sehingga kalau kita, saya akan sering bercanda, seandainya kita konsisten berkomitmen mencontoh Rasulullah SAW dalam setiap ujian, dalam setiap tes, dalam setiap penerimaan pegawai, misalnya kenaikan pangkat misalnya, cukup syaratnya satu, umat Muhammad SAW. Kenapa? Karena itu seharusnya menjadi cukup bagi kita bahwa kita memiliki kapasitas, kita memiliki karakter yang baik. Makanya maulid ini menjadi sangat luar biasa karena seorang kita refleksi diri kita. Makanya pada kesempatan ini sedikit kita merenung. Mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini dengan sesuatu yang kita bawa dan minimal bisa berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu salawat dan taslim tentu kita harus kirimkan kepada Rasulullah SAW, Nabi yang akan menjadi penyelamat kita, yang akan memberikan syafaat kepada kita, Nabi yang akan membawa kita terlebih dahulu masuk surga sebelum umat yang datang. Makanya perayaan maulid ini walaupun di masyarakat kita ada kontroversi, saya sering dapat tanya apa hukumnya Ustaz. Saya bilang jangan tanya hukumnya, karena ini jangan dibawa ke fikih, tapi ini adalah sarana bagaimana kita mengetahui kehidupan Rasulullah dan betul-betul bersyukur bahwa kita menjadi umat Muhammad SAW. Saya akan jelaskan ini. Selama ini saya sering perayaan maulid. Pernah tidak kita bersyukur menjadi umat Muhammad? Ini pertanyaan besar, sebenarnya sederhana tapi sangat mendasar.
Pernahkah kita bersyukur bahwa Allah menjadi Tuhan kita? Bahwa kita percaya kepada Allah? Pernahkah kita merenungkan itu? Bagaimana seandainya Tuhan kita sapi? Lapas saya kita potong. Atau pada zaman jahiliyah Tuhannya dia bikin dari roti. Ketika dia lapar dia makan, Tuhan itu baru dia pada kita merenungkan. Coba saya kalau kita mau tidur direnungkan sekali. Ya Allah, saya bersyukur menjadi hamba-Mu ya. Wih, seandainya sapi Tuhanku, wih habis dipotong sapi itu tahunan. Yang kedua adalah pernahkah kita bersyukur bahwa Nabi kita Muhammad ini perayaan Maulid tidak main-main, Bapak Ibu sekalian. Harus kita renungkan bersyukur menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf karena saya sebenarnya ada acara ini, tapi saya harus kemarin mau ke pulau seperti tapi pagi ini kayaknya ngotot sekali harus saya bilang tidak. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti saya akan jelaskan secara singkat. Kita renungkan kenapa kita harus bersyukur menjadi umat Muhammad. Tidak main-main, itu anugerah terbesar bahwa kita menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kembali ke awal sekali Bapak Ibu sekalian agar kita juga runtut sedikit. Kenapa perayaan Maulid dipentingkan? Kenapa kita harus bersyukur menjadi umat Muhammad? Bayangkan saja ketika Allah sendiri bersalawat. Ini bukan hanya kita. Bahkan dalam hadis disebutkan, "Man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang bersalawat kepada aku satu kali saja, maka Allah akan bersalawat atas nama orang itu 10 kali. Jadi ini tidak main-main. Dalam salawat ini jangan pakai logika Bapak Ibu sekalian, tapi pakailah cinta kepada Rasulullah SAW. Bahkan orang-orang dulu ketika dia berdagang, ketika dia bekerja, ketika dia di jalan, yang paling banyak dilakukan adalah bersalawat. Tapi apa ini kita potong sama ibu-ibu, kalau ingin memasak coba baca salawat. Ingin bekerja, ingin berdagang, baca salawat. Ingin ujian, ingin tes, baca salawat. Jangan pakai logika. Serahkan kepada Allah bahwa cinta kepada Rasulullah SAW itu adalah anugerah terbesar bagi kita. Dan nanti saya akan perlihatkan kenapa Nabi-Nabi terdahulu iri dengan kita. Bagaimana iri dengan kita? Karena kita umat Muhammad. Nabi-Nabi terdahulu ini menjadi umat Muhammad SAW. Nah ini yang saya jelaskan tadi. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, yang orang yang pelit adalah orang yang mendengar nama saya disebut tapi tidak bersalawat kepadaku. Hanya tadi di awal panitia dari sambutan ancaman ini seharusnya memperbanyak kalau baca salawat karena luar biasa Bapak Ibu. Nanti saya akan jelaskan, tidak main-main ini salawat. Ini tentu Bapak Ibu sekalian kenal aku lah. Ini kalau kita salah biasanya kita baca tambah tiada abilah, celakalah kedua tangan abilah. Tapi Abu Lahab ini di alam barzah, di alam kubur, siksanya diringankan hanya karena bergembira dengan kelahiran Nabi. Pernah ke Bapak Ibu sekalian bergembira kelahiran Nabi? Coba kita renungkan diri kita. Ada banyak cara bergembira dengan. Kalau anak kita lahir walaupun hitam, keriting, pesek, kita undang tetangga makan. Kita syukuran. Kita beli buku Soekarno, kita beli buku Soeharto, kita beli buku Habibie, kita baca, pelajari, bahkan hafal kata-kata Soekarno. Misalnya dalam kata-kata Soeharto yang sering diikuti orang Bojo Budi. Pertanyaannya sekarang, pernahkah kita membaca sejarah hidup Rasulullah SAW? Pernahkah kita bergembira dengan kehidupan Rasulullah SAW? Kan tidak main-main. Bapak kita ulang tahun, ibu kita ulang tahun, kita bawakan kue. Maulid ini bagaimana kita menyikapi menjadi umat Muhammad SAW? Tidak main-main Bapak Ibu.
ini kesempatan pada hari ini saya ingin kita merenung. Abu Lahab celaka. Abu Lahab itu nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Dia bersaudara dengan Abdullah bin Abdul Muttalib, bapaknya Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Rasulullah lahir, ada hamba sahayanya bernama Suwaibah. Jadi Suwaibah ini langsung berlari ke rumahnya majikannya, rumahnya tuannya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Tuan Muhammad, Bapak, saudara Anda melahirkan Muhammad dan gagah sekali, putih mancung. Itu kelahiran putra laki-laki sangat luar biasa. Sehingga Abu Lahab ini berteriak sangat gembiranya mendengar bahwa dia memiliki kemenangan. Dia undang semua penduduk Makkah makan-makan di rumahnya. Dia bebaskan gara-gara membawa berita baik. Dia bebaskan budaknya atau hamba sahaya Suwaibah, dimerdekakan. Dan gara-gara perbuatan itu, walaupun dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa celakalah kedua tangan Abu Lahab, wa yukhaffifu anil azab kulla yawmin itsnain. Gara-gara kegembiraan atas kali kelahiran Nabi itu, azabnya setiap hari Senin diringankan. Jadi ini seharusnya di Maulid ini agak terlambat, seharusnya kita di bulan Rabiul Awal karena berkahnya sangat besar. Dan sebisa mungkin hari Senin, salah satu alasan kenapa puasa Senin itu sunnah adalah karena pada hari Senin Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ke depan ini mungkin upayakan di bulan Rabiul Awal betul kita mau ini, dan upayakan di hari Senin perbanyak membaca salawat. Insya Allah dosa-dosa kita akan diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak main-main, makanya kita di Maulid. Tapi terkadang mohon maaf, terkadang saya berkali-kali diundang ke kampung. Kalau sudah makan-makan selesai, makan inti. Tapi inti kenapa kita harus bersyukuri menjadi Muhammad SAW, saya akan jelaskan kenapa itu menjadi sangat penting. Sehingga tidak main-main menjadi umat Muhammad, tidak main-main merayakan Maulid, tidak main-main tidak memperbanyak membaca salawat. Jadi dijelaskan dalam suatu riwayat dapatnya, Nabi Adam ini protes kepada Allah, protes kepada kita ini. Kita itu sudah pesek, hitam, jauh dari Nabi, tidak pernah bertemu Nabi, tapi kita memiliki keistimewaan karena menjadi umat Muhammad. Ini tidak main-main ini Bapak. Nabi Adam protes. Adam itu manusia pertama, Nabi pertama, Abul Bashar, dia bapaknya manusia, Abul Anbiya, bapaknya Nabi. Tapi dia iri dengan kita karena kita menjadi umat Muhammad dan dia tidak. Ketika Isra Mi'raj, Nabi itu turun ke Masjidil Aqsa ingin menjadi makmum, dan imamnya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Begitu inginnya dia menjadi makmum, sampai sangat pun ingin diimami Muhammad SAW. Dan iri dengan kita, tidak pernah ketemu Nabi, bukan Nabi kita. Ya paling tinggi kita di sini camat, ada Pak Bisa, Pak Bimas, Pak Kapolsek. Ini Nabi iri dengan kita karena kita menjadi umat Muhammad dan dia tidak. Makanya kalau kita di sana masih menggugat Maulid, saya bertanya ini, pernah tidak kita bersyukur bahwa kita menjadi umat Muhammad SAW? Umat-umat terdahulu iri dengan kita karena yang akan memberikan syafaat adalah Rasulullah Muhammad SAW. Dan umat lain tidak boleh masuk surga sebelum umatnya Muhammad masuk surga terlebih dahulu. Kelebihan apa lagi Bapak Ibu sekalian? Umat Muhammad itu sebelum berbuat dosa sudah dibekali doa bahwa kalau kau salah pasti akan diterima doaku kalau kau baca doa ini. Begitu sayangnya Allah kepada umat Muhammad, kita dibekali dengan doa ini agar bahkan kita baca sebelum berbuat dosa. Umat-umat lain tidak mendapatkan fasilitas seperti ini. Bapak Ibu sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah, kenapa Nabi Adam ini? Saya akan jelaskan ini. Saya ingin kita renungkan ini. Dan ini menjadi oleh-oleh bagi kita pada hari ini supaya saya
banyak sekali agenda saya tunda ini ke sini. Saya ingin membagi oleh-oleh ini, bersyukur kita menjadi umat Muhammad dan kita renungkan kalau kita pulang ke rumah masing-masing. Yang pertama kata Adam, kenapa dia iri kepada kita ini? Wih, nanti orang selain di mata lala gitu, jamak Tuhan paling kita tidak. Banyaknya kelebihan dari Tuhan, bukan jadi anak Nabi. Kalau sekarang anak pejabat Tuhan bisa jadi jalan juga meneruskan seperti kita ini bukan anak Nabi, tapi fasilitas luar biasa, kelebihan luar biasa, kasih sayang luar biasa kepada kita. Yang pertama kata Adam yang membuat dia iri kepada kita adalah lama asaitu tatakabbal taubati di Makkah wa ummati Muhammadin tatakabbal taubatahu di ayyi makan. Saya ini sudah coba nih pimpinan naik. Kata Adam protes kepada Allah, ya Allah, ketika saya berbuat dosa lama asaitu tatakabbal taubati di Makkah, kamu terima taubat saya di Mekah. Wa umat Muhammadin tatakabbal taubatahu fi ayyi makan, sedangkan umat Muhammad kamu bisa terima taubatnya di mana saja. Bagaimana maksudnya? Adam ketika keluar dari surga itu diturunkan di India. Berapa jarak India dengan Mekah 8.000 km. Ketika Adam berbuat dosa memakan buah hudi, ini buah hudi dalam Al-Quran disebut dengan syajaratul hudi, itu pohon hudi. Ada yang mengatakan anggur, ada yang mengatakan tik dan seterusnya. Tapi yang jelas ketika memakan buah hudi, saya bahasakan ini saja, dia diturunkan ke bumi, diterima taubatnya, dia harus ke Mekah, dan jaraknya di 8.000 km. Jarak antara Mekah hanya 100 km. Jarak India dari Mekah 8.000 kilo. Kalau kita hitung dari Selayar ke India itu 8.000 kilo. Dia berjalan kaki agar taubatnya diterima. Wa ummati Muhammadin tatakabbal taubatahu fi ayyi makan, sedangkan umat Muhammad bisa diterima taubatnya di mana saja, termasuk pada saat ini. Kalau kita beristighfar, taubat dengan sungguh-sungguh. Saya kalau orang Selayar berdosa, terus Tuhan bilang yang 4 kali diterima taubatnya, ada yang siap jalan kaki 4 kali. Coba saya atau Pak Camat, yang nanti di bawah diterima taubat Pak Camat, mau saya? Ayo bilang Pak Camat biar tumpah kaki. Adam berjalan kaki 8.000 km agar taubatnya diterima, sedangkan umat Muhammad bisa bertobat di mana saja. Ini kelebihan yang pertama yang harus kita syukuri menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya perbanyak iman dibaca salawat Bapak Ibu sekalian. Dosa-dosa pada kesempatan ini datang pagi-pagi bapak-bapak bohong istri, ayo baca lewat salawat dan istighfar. Atau mungkin minta uang bisa memantik dengan ada urusanku di desa dipanggil ke Pak Kadis, padahal ke kantor kecamatan tidak boleh bawa istri. Kemudian dimandi mungkin kalau itu pulang. Ini satu kelebihan menjadi umat Muhammad. Yang kedua adalah yang membuat Adam iri adalah lama asaitu ja'altani aryana wa ummati Muhammadin asa aryana summa sakarta. Kata Adam protes kepada Allah, saya ini ketika berbuat dosa, kamu bikin saya telanjang, kamu lepaskan pakaian saya. Sedangkan umat Muhammad terkadang dia berbuat dosa dengan telanjang, tapi kau tutupi aibnya. Ya bayangkan begitu. Seandainya dari umatnya di Nabi Adam, hadis ini akan terjamah tinggi sesuatu yang roba-roba kinota misalnya. Tiba-tiba keluar dari motor hilang semua, terbang pakai akar bagaimana mungkin bilang ada yang singgung. Atau ibu-ibu lagi naik motor lagi ada bergunjing di sini suhu dan lain-lain habis nyanyi kan, tiba-tiba pulang mau kembali kepada raih ke domba ke barat, terbang semua pakaiannya bagaimana? Salah satu hikmah syukur kita bersyukur menjadi umat Muhammad karena kadang kita, saya yakin kita di sini punya dosa besar kecil.
Cuma Tuhan menutup dosa ini, belum diberitakan sampai satu waktu mungkin sudah Tuhan bosan baru dibuka. Tapi saya yakin semua dari kita ini punya dosa. Mungkin tadi malam atau tadi pagi Pak. Mungkin kecil-kecil. Mungkin tadi seperti kita izin sama istri sampai kemana gitu Pak. Itu dulu dipanggil 8 kali sekali. Tiba-tiba hilang pakaiannya. Adam itu begitu berbuat dosa langsung hilang pakaiannya. Sedangkan umat Muhammad terkadang berbuat dosa dengan bertelanjang tanpa pakaian, tapi Allah menutupi aibnya itu. Kita bersyukur menjadi umat Muhammad. Kalau kita ingin karena umat Nabi Adam gitu ini, tiba-tiba kita ada pameran di lapangan, tiba-tiba hilang semua pakaiannya orang bahaya. Bersyukur kita bahwa kita menjadi umat Muhammad SAW. Yang ketiga adalah lama saya itu faraqtani wa zawjati wa ummati Muhammadin la tuharrik. Kata ada protes kepada Tuhan, kepada kita ini umat Muhammad. Ketika saya berbuat dosa, kau pisahkan dengan istri saya. Sedangkan umat Muhammad SAW berbuat dosa, kau tidak pisahkan dia dengan istrinya atau dengan suaminya. Jadi ketika Adam dan Hawa makan buah huldi, pakaiannya lepas turun ke bumi, mereka tidak turun di satu tempat. Adam di India dan Hawa diturunkan di satu tempat yang hari ini kita kenal sebagai Jeddah di kota Saudi Arabia. Jeddah berasal dari kata janda, berarti nenek. Karena di sana Hawa turun, sehingga disebutkan dari kata Jeddah berasal dari kata janda atau nenek. Berarti kalau Adam ingin bertemu dengan istrinya dengan soulmate-nya, dia harus jalan kaki 8.000 kilo bertemu mereka di Arafah di Jabal Rahmah. Disebut Jabal Rahmah karena berarti Jabal kasih sayang. Di sana bertemu Adam dan Hawa. Bayangkan kalau kita berbuat dosa tiba-tiba istri tadi disimpan di pasir Nabi atau disimpan di 8.000 kilo di India. Bapak-bapak mau dicari istri, cari yang lain. Kayak 8.000 kilo. Masih tapi udah ini bos musim barat yang cari yang lain. Bersyukur kita menjadi umat Muhammad SAW karena kita tidak dipisahkan dengan pasangan kita. Walaupun kita berbuat dosa, bahkan kita bohongi pasangan kita, bersyukurlah menjadi umat Muhammad. Makanya pada hari ini perbanyak membaca salam. Yang keempat adalah lama asaini akhrajtani minal jannah wa ummati Muhammadin asahari al-jannah wa adkhaltahu intal. Kata Adam iri dengan kita adalah ketika saya berbuat dosa, kau keluarkan saya dari surga. Sedangkan umat Muhammad berbuat dosa di luar surga, tapi kau masukkan ke dalam surga selama dia bertobat. Jadi kita lebih hebat dari Adam sebenarnya. Nabi Adam hanya berbuat dosa di dalam surga ini dikeluarkan. Kita ini umat Muhammad karena menjadi umat Muhammad berbuat dosa di luar surga, tapi bisa masuk surga selama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah kesyukuran kita menjadi umat Muhammad. Saya berharap bahwa perilaku bisa kita tiru dari beliau. Yang pertama, Rasulullah SAW itu selalu menjaga silaturahim seperti yang kita lakukan pada hari ini. Rumusnya kalau ingin rumah tangga tenang, ingin daerah tenang, perbanyak silaturahim. Desa bersilaturahim dengan pemerintah kecamatan, dengan warganya, dengan PKK-nya, dan seterusnya. Yang kedua adalah bagaimana kita saling mengingatkan. Ini tadi disinggung oleh Pak Jamal. Di sebentar lagi kita memasuki tahun-tahun politik, akan banyak gesekan di antara para calon. Marilah Bapak Ibu sekalian memerankan peran bagaimana Rasulullah SAW itu tidak pernah mencaci, tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar bahkan terhadap rakyat. Saya ingin ingatkan satu kisah tentang Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu menjadi khalifah di Baghdad pada saat itu. Tiba-tiba didatangi oleh seorang ustaz. Kata ustaz ini dia langsung maki-maki khalifah, kami ini khalifah kurang ajar, bajingan. Dia minta maaf awalnya. Wahai Amirul Mukminin, fala talum alayya fala musaddid alayya. Mohon maaf wahai khalifah, saya akan berbicara kasar kepadamu, berbicara keras kepadamu. Kata Harun Ar-Rasyid, saya ini khalifah, saya ini presiden. Tentu banyak kekurangan saya, pasti ada kekurangan saya. Kenapa? Karena
saya mengurusi banyak urusan. Bukan hanya masalah kesehatan, bukan hanya masalah pendidikan, bukan hanya masalah UMKM dan seterusnya, pasti banyak kekurangan. Tapi saya minta kepada jangan berkata kasar kepada aku. Ini kata-kata ikuti 3 hari ini. Kata Harun al-Rashid, Inna Allah ba'atha man huwa khairun minna ila man huwa syarrun minni wa ma dzalika qala faqula lahu qawlan layyinan. Jadi ketika Harun al-Rashid dimaki-maki oleh Ustaz ini, dia tidak mau. Dia memberi nasihat, wahai saudara, sesungguhnya Allah sudah mengirim orang yang lebih baik dari kamu kepada orang yang lebih buruk dari saya. Walaupun begitu, Allah Subhanahu wa taala mendidik pesan, faqula lahu qawlan layyinan, katakanlah dengan kata-kata yang lembut. Ini dalam surah Taha, kalau tidak salah di ayat 43, ketika disuruh ketika Allah menyuruh Nabi Musa dan Harun mendatangi Firaun. Nabi Musa, Nabi Harun disuruh menemui Firaun. Idhab ila Firaun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yakhsha aw yatadhakkar. Musa dan Harun, Nabi diutus kepada Firaun yang sangat brengsek, pemimpin paling kurang ajar, menyentuh Tuhan. Tapi Allah berpesan, faqula lahu qawlan layyinan, tapi tetaplah katakan dengan kata-kata yang lembut. Apalagi kita ini bukan Nabi, pemimpin kita, saya yakin tidak sama dengan Firaun. Kenapa kita bisa berkata kasar? Ayo kita jaga ketentraman ini. Kalau ini kita berdiri di depan Rasulullah SAW, kita mulai dari sini. Kita harus menjadi pencerah di masyarakat, menjadi penenang di masyarakat, tidak justru menjadi provokasi, menjadi provokator. Dia melakukan provokasi di mana-mana saya. Oh, si calon ini, si calon ini, si calon B begini dan seterusnya. Daripada kita mencontoh kehidupan Rasulullah SAW, bahwa di mana pun kita berada, kita harus selalu menjaga, membangun silaturahim dan menjaga ketenangan di antara kita. Kalau ini daerah maju-majunya teknologi tanpa silaturahim, itu omong kosong semuanya. Kenapa? Walaupun maju pasti akan terjadi gesekan di masyarakat. Negara bisa aman, daerah bisa aman, masyarakat tidak bisa aman, rumah tangga bahkan bisa aman kalau silaturahim antar sesama ini bisa terjaga dengan baik. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kehidupan Rasulullah SAW ini. Pertaruhan bagaimana kita menjaga silaturahim ini, bagaimana kita menjadi ketertiban, menjaga keamanan dan seterusnya, dan bagaimana kita menghindari untuk menjadi provokator. Nabi sebagai bagaimanapun serangannya terhadap beliau selalu tenang, selalu menghadapi dengan keberanian, bahkan mengembalikan dengan yang lebih baik daripada itu. Mudah-mudahan kehidupan Rasulullah SAW ini bisa kita tiru dan bisa kita aplikasikan dalam tahun-tahun politik mendatang ini, sehingga kita betul-betul aman dan tentram. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, menundukkan hati kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya mengaminkan doa yang insyaallah akan dibacakan oleh Ibu Mulyati. Kepada Ibu dengan penghormatan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menundukkan kepala, merendahkan hati, seraya menengadahkan tangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Tuhan yang maha terpuji lagi maha bijaksana. Kehadiran-Mu kami bermohon dan meminta, padamu jua bertumpu segala keinginan dan harapan-harapan hati kami. Karena Engkaulah pencipta segala yang tercipta, penyembuh segala yang luka, maha tahu dan menyaksikan segala peristiwa. Oleh karenanya, limpahkanlah rahmat dan rahim-Mu, ya Allah, pada setiap rangkaian yang kami lalui. Allahumma ya Allah ya Syahid, pada hari ini Engkau saksikan kami berkumpul dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tertib dan hikmat di bawah naungan dan kasih sayang. Oleh karenanya ya Allah, janganlah Engkau biarkan acara ini berlalu kecuali berujung dengan manfaat dan meningkatkan kualitas dalam peran kami masing-masing, agar kami punya kekuatan untuk menjalankannya. Ya Allah ya Rabb, dekatkanlah kami dengan perilaku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan suri tauladan, penuh akhlak yang terpuji, yang amanah dan jujur dalam melaksanakan tugas-tugasnya, menyatu antara ucapan dan perbuatan. Tidak pernah Rasulullah berjanji kecuali berusaha